Bapak dan Ibu yang kami hormati, rahimakumullah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:34 waktu Indonesia Barat, maka forum ini segera mari kita mulai. Dan pada kesempatan kali ini, di episode yang ke-13 ini, topik kita adalah memudawamahkan sholat dengan cara yang terbaik. Kita akan mohon kepada narasumber untuk memberikan tausiahnya, memberikan materinya untuk kita agar kita senantiasa dalam berikhtiar dan berusaha membiasakan sholat dengan cara yang terbaik, lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, selama materi disampaikan, mohon untuk mikrofonnya dinonaktifkan sementara waktu agar proses penyampaian materi bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang mengikuti acara ini, seandainya tidak bisa mengikuti atau menyimak dari awal, bisa nanti disimak dalam channel Golden Habit. Tentu dari awal hingga akhir semuanya terrecord dengan baik. Silahkan bisa diikuti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sehingga kita mendapat respon dan apresiasi untuk bisa memperlancar dakwah digital ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, tidak perlu berlama-lama. Untuk itu mari kita awali dan kita buka forum kesempatan kita pada kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu disilahkan kepada Ustadz Dr. Agus Sukaja. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Banyak orang-orang luar biasa yang join ini. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu. Karena pada kenyataannya wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata amat sedikit di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, kita berharap kita termasuk yang sedikit itu senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Salah satu bentuk kesyukuran kita adalah melaksanakan pengabdian kita kepada Allah dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, maka hak Allah atas kita adalah mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kemampuan yang bisa kita lakukan untuk berta'abbud kepadanya. Dan salah satu ibadah, bahkan ini ibadah yang terpenting, ya, yang akan mempengaruhi ibadah-ibadah lainnya, yakni sholat. Nah, mari ini kita lakukan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan.
Karena sholat ini nanti akan menjadi awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah. Yang pertama-tama akan dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, ya, passing di dalam hisab Allah itu, maka amalan-amalan yang lain akan mengikuti passing, ya, akan sukses, akan berhasil. Tetapi kalau sholatnya bermasalah, maka yang lainnya pun juga ikut bermasalah. Oleh karena itu, ya, mari kita perbaiki pertama-tama sholat kita. Mari kita lakukan dengan cara yang terbaik. Nah, untuk bisa memperbaiki, maka kita perlu mempunyai rekod, catatan. Ya. Bagian mana yang kita perbaiki. Dan Allah memerintahkan kepada kita, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, ya, dan hendaklah melihat, ya, ma qaddamat, apa yang telah lewat, lighad, untuk apa yang akan datang. Nah, yang telah lewat ini adalah hasil amalan-amalan kita. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa yang sudah lewat? Itu perlu catatan. Ya, itu perlu catatan. Sebab kalau tidak punya catatan, ya kita hanya awangan, ya, apa yang ada di dalam benak. Dan apa yang di dalam benak itu kadang-kadang kita lupa. Ya. Jadi kadang-kadang kita lupa dengan apa yang ada di dalam benak kita, di dalam memori kita. Ya. Oleh karena itu perlu dibantu dengan adanya catatan-catatan. Nah, catatan inilah yang nanti bisa kita jadikan sebagai bahan untuk wal tanzur, ya, untuk melihat, ya, Nanti mandinya. tamat, ya, apa yang Ya udah telah cara mandi. lewat, ya, jadi apa yang telah lewat. Ya. Ini yang mesti kita lihat, apa yang telah lewat itu mesti kita mempunyai data objektif. Nah, sehingga ketika kita mohon perbaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita tahu mana yang harus kita perbaiki. Ini yang mau kita perbaiki sholat kita di bagian mana, ya, kita tahu, ya, bagian yang harus kita perbaiki. Nah, seorang montir itu bisa memperbaiki mobil atau motor dengan baik kalau dia tahu kerusakannya di mana, yang nggak beres di mana. Kalau dia tidak tahu yang kurang beres di mana, ya, dia sulit untuk bisa melakukan perbaikan dengan baik. Nah, ini pun kita juga sebaiknya kita juga memiliki catatan-catatan terhadap amalan-amalan kita. Nah, catatan itu akan menjadi status kita, ya, akan menjadi status kita. Nah, status itulah yang kemudian kita evaluasi untuk selalu kita upgrade. Ya, statusnya selalu di-upgrade, ya, selalu di-update, ya, diperbarui, sehingga status diri kita dari waktu ke waktu akan menjadi semakin baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini saya izin share screen untuk kita perlu untuk membuat logbook tentang sholat kita. Ya. Ini dengan adanya logbook ini, setidaknya kita mengetahui, ya, idealnya seperti apa. Kita secara kuantitatif di dalam melaksanakan sholat itu idealnya seperti apa. Nah, kemudian dengan mengetahui idealnya seperti apa, kita akan bergerak untuk menuju kepada yang ideal itu.
Meskipun pada saat ini yang kita lakukan belum ideal, tetapi kita sudah tahu ya di dalam benak kita yang ideal, yang kita tuju, yang ingin kita capai itu seperti apa kita tahu dengan adanya logbook ini. Ya. Sehingga tidak masalah Bapak Ibu hari ini skornya seperti apa, tetapi sudah tahu di mana yang harus diperbaiki. Oleh karena itu saya mengajak ya Bapak Ibu sekalian untuk melakukan evaluasi diri setiap hari dengan membuka logbook ini, ya membuat logbook ini. Insya Allah ini nanti akan kita share di di Zoom ini. Ya, nanti bisa di-download Bapak Ibu yang berkenan. Ya. Nah, nanti tiap hari kita bisa melakukan monitoring ya, dan evaluasi atas pelaksanaan sholat kita. Nah ini kita bagi berdasarkan per kelompok waktu sholat. Jadi, ini mulai dari ini kita buat untuk bulan Dzulqa'dah ini. Ya. Hari ini tanggal 1 ya, hari Sabtu ini tanggal 1 bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau mulai mengisi hari ini berarti mulai tanggal 1. Ini dulu sebenarnya sudah ada aplikasinya di Play Store ya, cuman kebetulan vendornya itu perusahaannya tutup, saya cari orangnya nggak ketemu, nah sehingga ini kita buat manual. Saya kira yang manual ini pun juga bisa kita buat di HP kita, nanti dimasukkan aja di HP ya. Di HP kita sekarang bisa download program Excel ya. Nanti lewat Excel itu kita melakukan monitoring atas pelaksanaan sholat kita. Nah, mari kita mulai, ini hari Sabtu, ya. Ini mulai maghrib. Ya. Kita pergantian waktu kita maghrib. Ya. Jadi hari ini tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, ya, dimulai dari maghrib kemarin. Ya. Dari maghrib kemarin. Nah, kita masih ingat mungkin apa yang kita lakukan kemarin, ya kemarin. Ya. Apakah kita melakukan sholat di masjid, tahiyatul masjid? Ya, nah ini sholat tahiyatul masjid ini menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita mengamalkan sholat di masjid. Ya. Kalau kita di rumah tidak ada sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin sholatnya di rumah, berarti tidak ada, ini nomor 1 ini kosong. Ya. Kita cukup mengisi ini dengan angka 1. Ya. Nah, yang terblok sholat fardunya, ya al-maktubahnya itu skornya 2. Ya. Kemarin dilakukan nggak sholat tahiyatul masjid? Oh iya, alhamdulillah 1. Ya. Kemudian rawatib qobliyah sempat dilakukan apa tidak? Oh sempat, alhamdulillah. Ya. Maghribnya, ya ini skornya 2. Ya. Kemudian untuk di awal waktu tidak. Nah kalau di masjid insya Allah di awal waktu. Di awal waktu ini ukurannya ya, itu saat pelaksanaan sholat di masjid. Ya, nah itu awal waktu kira-kira di situ. Jadi kalau misalnya di masjid sudah jamaahnya sudah pulang, ya, berarti itu sudah tidak masuk kategori awal waktu. Kita awal waktu itu sesuai dengan kebiasaan yang ada di masjid. Ya. Jadi mulai adzan, kemudian ada space waktu untuk iqamah, ya. Kemudian sholat jamaah. Nah, ketika masih ikut sholat jamaah, nah itu ukurannya sudah di awal waktu. Nah, kita masuk awal waktu, nah, kita isi misalnya 1. Kemudian berjamaah. Ya, berjamaah kita isi dengan 1. Di masjid kita isi dengan 1. Nah, setelah sholat ada kesempatan untuk berzikir apa tidak?
Jadi kalau kita berkesempatan untuk melakukan zikir, ya, ini kita isi skornya 1. Kemudian sempat rawatib ba'diyah apa tidak? Sempat, alhamdulillah. Ya. Nah, ini berarti kita sudah melakukan sholat maghrib ideal secara kuantitatif. Ya, secara kuantitatif sudah ideal. Semua peluang melakukan sholat, ya, dan amalan-amalan yang terkait dengan sholat di waktu maghrib kita lakukan secara sempurna. Ya. Mulai tahiyatul masjid, rawatib qobliyah, sholat maghribnya di awal waktu, berjamaah di masjid, ya, berdoa, ya, dan rawatib ba'diyah. Nah, ini kita jadi punya catatan, ya. Kita jadi punya catatan. Kalau setiap hari kita isi, dalam 1 bulan kita bisa mengevaluasi berapa kali tahiyatul masjid, berapa kali rawatib qobliyah, ya, berapa kali ba'diyah, dan seterusnya. Ini kita punya catatan yang kemudian ini bisa menjadi bahan evaluasi kita berikutnya. Oh, yang kurang misalnya apa? Oh, tahiyatul masjidnya cuma sedikit. Oh, berarti sholatnya tidak banyak di masjid. Nah, berarti kita harus melakukan perbaikan ke depan, ya, kita mesti lebih banyak ke masjid. Nah, ini salah satu bagian kita untuk bisa menjadikan sholat ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, insya Allah ini kalau sudah kita isi semua, ya, maghrib ini, kita menjadikan sholat itu adalah amalan terpenting di waktu maghrib. Nah, karena di awal waktu, ya, di awal waktu kita mesti melakukan, ya, di masjid. Nah, sehingga begitu kita tahu sudah masuk waktu maghrib, maka pikiran kita adalah bagaimana segera melakukan rangkaian sholat maghrib. Amalan yang lain disingkirkan, ya. Kita fokus untuk bisa menjalankan sholat maghrib itu dengan cara yang terbaik. Nah, sehingga amalan-amalan yang bisa mengganggu, ya, melaksanakan sholat maghrib dengan cara yang terbaik itu kita singkirkan. Misalnya mau melakukan perjalanan kok jelang maghrib, wah itu nanti pasti mengganggu waktu maghrib. Nah, kita menghindari perjalanan jelang maghrib. Atau mungkin ada yang punya kebiasaan apa jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana, ya, mengambil, ini menjadi kita hindari. Ini kita jadikan menjadi bagian batu besar kita. Sehingga di waktu maghrib itu kita menjadi pengamal sholat terbaik. Bisa enggak kita menata sejawat-jawat yang praktek misalnya, jadi mulai sebelum maghrib. Nah, berani enggak begitu masuk waktu maghrib, ya, ajak pasiennya untuk ayo kita sholat, ya, lakukan sholat, mana masjid terdekat, ajak ke masjid. Ya. Nah, ini tentu akan menjadi apa? Menjadi orang yang terbaik di waktu maghrib itu. Kita bisa mengambil, ya, waktu maghrib itu kita menjadi pengamal sholat dengan cara yang terbaik. Nah, monggo kita lakukan evaluasi diri. Apakah di waktu maghrib ini kita sudah menjadi pengamal sholat dengan cara terbaik? Nah, dengan mengisi logbook ini, insya Allah nanti kita bisa melakukan evaluasi. Nah, statusnya sekarang bagaimana tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu idealnya itu begitu. Ya. Idealnya itu, ya, ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah punya pikiran ini yang ideal, selanjutnya kita berazam, berkomitmen. Saya mesti melakukan dengan cara yang ideal. Sehingga di waktu maghrib, itu kita menjadi orang yang paling beruntung. Karena menjadikan sholat menjadi amalan terpenting kita di waktu maghrib. Ini di waktu maghrib, sekalian. Nah, setelah maghrib,
maka masuk waktu Isya. Nah, ini amalan-amalan terpenting di waktu Isya. Ya. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Atau tetap di masjid sejak maghrib. Ini amalan tetap tinggal di masjid mulai maghrib sampai Isya menunggu sholat. Setelah sholat, itu adalah amalan yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Nah, Bapak Ibu yang memungkinkan ya untuk melakukan, ini bisa maghrib Isya itu adalah waktu kita berada di masjid. Di situ bisa kita ngaji, bisa baca Quran, bisa berzikir, ya. Ini bisa kita lakukan di masjid. Itu amalan istimewa. Nah, kita pilih, ya, kalau kita tetap di masjid, tahiyatul masjidnya sudah ikut di waktu maghrib. Ya. Tapi kalau kita pulang, ya, berarti kita masuk tahiyatul masjid. Ya. Nah, kemudian ya, sholat Isya. Ya, rawatib qobliyahnya itu kalau tarjih ya jelang Isya itu tidak ada. Ya. Nah kemudian setelah sholat Isya, ya, itu masuk di awal waktu. Kalau di masjid insya Allah di awal waktu ya, berjamaah ya di masjid, zikir ya, dan rawatib ba'diyah. Nah, kalau kita berhasil memotivasi diri kita, kemudian kita melakukan sholat di masjid, maka di waktu Isya ini kita menjadi orang yang sukses. Karena menjadikan sholat Isya menjadi amalan terbaik kita pada waktu itu dengan rangkaian yang komplit, ya, dengan rangkaian yang ideal. Langsung dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gimana Pak Ustadz? Iya, saya kemarin izin ke Jakarta seminggu ngurus pindah rumah. Nah, jadi kita di waktu Isya itu melewatinya dengan amalan terbaik. Di awal waktu ya kita sholat Isya sampai prosesinya selesai, sampai sholat rawatib ba'diyah. Nah, habis itu kita bisa tentukan amalan-amalan yang lain. Tetapi yang terbaik ini sudah kita pegang. Berani Bapak Ibu sekalian ya menjadikan awal waktu Isya itu menjadi prime time kita. Nah, sehingga tidak ada sesuatu yang kita pikirkan untuk dilakukan pada awal waktu sholat Isya tadi. Ini kalau bisa luar biasa, artinya kita melewati awal waktu Isya itu dengan apa? Dengan rangkaian sholat dengan cara yang terbaik. Nah, amalan yang lain itu kita bisa agendakan setelah kita selesai sholat Isya itu. Nah, sehingga sholat Isya itu menjadi batu besar kita pada waktu Isya. Tidak ada amalan yang lebih penting kecuali sholat Isya dengan cara yang terbaik itu. Berani ambil keputusan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita menjadi orang yang paling sukses di waktu Isya. Dengan menjadikan sholat Isya di awal waktu berjamaah di masjid menjadi amalan terbaik kita pada waktu itu. Sehingga kalau kita punya agenda-agenda yang lain, ya, itu harus kita lakukan setelah sholat Isya. Nah, itu di waktu Isya. Kita akan menjadi orang yang paling sukses kalau berhasil memutuskan kita melakukan sholat dengan cara yang terbaik. Nah, habis sholat Isya, pada Sabtu yang lalu kita sudah membahas ya salah satu bagaimana menata istirahat. Nah, sholat Isya itu kita kemudian amalan terbaik setelah Isya ya mungkin sampai jam 10 kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas. Tapi setelah jam 10 itu amalan terbaik kita adalah tidur. Jadi tidur itu amalan terbaik kita ya jam 10 sampai sepertiga akhir malam.
ya sekitar jam 2, jam 3 ya, itu amal terbaik tidur. Nah, kalau kita pada waktu itu bisa tidur, maka kita juga telah melakukan amalan yang terbaik. Sehingga pada sepertiga akhir malam kita bisa melakukan sholat tahajud. Ya, jadi ini bisa kita isi, bisa kita menjadi orang yang terbaik. Nah, di sepertiga akhir malam, kalau kita bisa bangun, maka kita juga menjadi orang yang paling sukses pada waktu itu. Karena bangun pada sepertiga akhir malam. Ini adalah bangunnya orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk sukses. Orang yang tidak mempersiapkan diri untuk sukses, itu waktu itu digunakan untuk tidur. Padahal itu adalah waktu istimewa untuk bangun malam. Ya, waktu istimewa untuk bangun malam, ada amalan namanya sholat tahajud. Nah, sholat tahajud kita lakukan apa tidak? Kita lakukan skor 1. Kemudian sepertiga akhir malam, ini adalah cara terbaik, ya, tambah skor lagi. Hingga 7 rakaat, tambah skor lagi. Hingga 11 rakaat, skor kita maksimal. Ya, karena Rasulullah itu menuntunkan kita sholat tahajud itu 11 rakaat. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah. Ya, jadi paling optimal. Tapi kita boleh melakukan kurang dari itu. Ya, boleh. Ya, jadi kalau misalnya melakukan kurang dari itu, usahakan ganjil. Karena sholat malam itu adalah sholat ganjil. Ya, apakah 3 rakaat, apakah 5 rakaat, apakah 7 rakaat, apakah 9. Ya. Bagusnya disempurnakan hingga 11 rakaat. Nah, ini kita bangun tidak? Tadi kita sempat bangun tidak? Nah, kalau belum sempat bangun, ya, ini akan apa? Kita tahu idealnya. Sepertiga malam itu idealnya bangun. Jadi idealnya pada sepertiga malam akhir itu kita bangun. Jadi kalau sekarang masih belum bangun, nah berarti kita punya komitmen, saya mesti bangun. Gimana caranya? Saya akan berusaha pada sepertiga malam saya bangun. Nah, itu kita bisa minta tolong perangkat-perangkat yang kita punya. Kita bisa minta tolong HP kita setting alarm di jam berapa kita mau bangun. Nah, itu pada tahap awal. Nanti setelah tahap mudawamah, tidak perlu lagi pakai alarm. Karena akan otomatis kita akan bangun sesuatu yang mudawamah tadi. Nah, di waktu malam tadi, kita termasuk pengamal sholat terbaik apa tidak? Pada waktu sepertiga akhir malam. Sudah, alhamdulillah. Belum, kita berkomitmen untuk melakukan. Nah, kemudian masuk waktu subuh. Ya. Ketika waktu subuh, ya, ini kita melakukan sholat tahiyatul masjid apa tidak, ya. Kemudian ada sholat qobliyah subuh, ada sholat subuh, ya, di awal waktu berjamaah di masjid, ya. Kemudian berzikir pada sholat. Nah, ini subuh itu ada amalan istimewa, ya. Iktikaf subuh, ya. Sampai waktu terbit matahari, kemudian ditambah 15 menit melakukan sholat namanya sholat syuruk. Ini amalan istimewa. Jadi orang yang iktikaf di masjid, kemudian mengakhiri dengan sholat syuruk. Ya. Jadi sholat syuruk itu seperti sholat duha, tetapi dilakukan dengan iktikaf dulu di masjid. Ya. Jadi kalau iktikaf di masjid, mulai sholat subuhnya berjamaah, ya. Kemudian tetap di masjid itu berzikir, ya. Berzikirnya bisa dengan membaca Al-Quran, ya.
bisa melafalkan kalimat-kalimat thayyibah sampai waktu duha, kemudian diakhiri sholat sunnah syuruk 2 rakaat, maka dia diapresiasi oleh Allah seperti orang haji dan umroh. Jadi seperti haji dan umroh, luar biasa Bapak sekalian. Ini amalan di waktu subuh. Sudah ada yang melakukan, ya, sudah ada yang melakukan jamaah kita ini. Ya. Ini Dr. Joko ini tidak masuk. Dr. Joko itu sering mengikuti acara ini di masjid. Nah, ini kalau kita bisa lakukan menjadi amalan kita, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi andai kata tidak, kita sudah melakukan sholat di awal waktu, itu pun juga sudah luar biasa. Idealnya, ya, ini idealnya, mana yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu sudah tahu konsep idealnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita berusaha, ya, pada saatnya kita bisa melakukan yang ideal. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta harus masuk kerja jam 8, perjalanan bisa 2-3 jam, ya. Ini tidak mungkin untuk melakukan iktikaf di masjid, ya. Karena nanti bisa terlambat masuk kerjanya. Tidak masalah, ya. Tapi kan tidak seminggu penuh itu bekerja, ada waktu libur. Nah, sementara diamalkan pada waktu libur. Nanti bisa dipikirkan ketika pensiun, pensiun sudah banyak di rumah, nah ini bisa menjadi amalan kita di masa tua. Sehingga rumah kita subuh sampai duha itu kita punya rumah di masjid. Ini menjadi salah satu bagian pengikat kita dengan masjid. Menjadi tali pengikat. Karena orang yang terikat hatinya dengan masjid itu akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Jadi dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la zilla illa zilluh, ya, ada 7 golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah, ya, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, ya, seseorang yang hatinya terikat, ya, dengan masjid. Nah, ini bisa menjadi ikatan kita dengan masjid. Nah, termasuk sholat jamaah itu menjadi ikatan kita dengan masjid. Sehingga ikatan kita dengan masjid itu menjadi kokoh, menjadi kuat, yang itu nanti akan menghadirkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kapan? Yaumil qiyamah. Pada hari kiamat itu dalam suasana yang sangat hiruk pikuk. Orang yang tidak mendapatkan perlindungan Allah, dia akan terlunta-lunta sengsara. Nah, sementara orang yang mendapat perlindungan Allah, ini saya suka sering mencontohkan, ya, seperti misalnya kita berada di gurun pasir, terik matahari, ya. Tetapi kita di dalam mobil yang ber-AC, diatur climate control-nya diatur senyaman mungkin, ya. Maka kita tidak merasakan panasnya di sekitar itu karena kita mendapatkan perlindungan. Kita perlu untuk mengambil minimal 1 dari 7 itu menjadi milik kita. Sehingga kita termasuk orang yang dilindungi oleh Allah pada waktu itu. Nah, ini di waktu subuh ini bisa menjadi pengait kita. Nah, selanjutnya bergeser, ya, sebentar lagi ini sekarang sudah masuk waktu duha untuk Samarinda. Mungkin yang di Jogja belum, ya, tapi di Samarinda sudah masuk. Nah, kita sempat sholat syuruk apa tidak? Sholat syuruk itu harus iktikaf di masjid. Nah, kalau duha kita bisa lakukan di mana-mana. Nah, kita lakukan apakah hanya 2 rakaat? Ya, kalau 2 rakaat cukup ini. Tapi kalau kita sampai 4 rakaat, ya kita tambah skor. Ya. Sampai 8 rakaat kita tambah skor. Nah, ini optimalnya Rasulullah melakukan 8 rakaat. Ya, sehingga 8 ini berarti nilai duha kita optimal. Nanti kemudian, ya, ini waktu duha ini kita
bisa pilih mau di awal, mau di tengah, itu boleh saja. Ya. Terserah mana yang paling memungkinkan. Tetapi paling memungkinkan untuk mudawamah itu ambil waktu yang tetap. Ya. Kalau kita mengamalkannya itu berubah-ubah, itu agak sulit menjadi mudawamah. Lebih banyak lupanya. Maka ambil waktu yang tetap. Misalnya, begitu kita sudah masuk waktu duha, udah kita yang biasa bekerja mungkin berangkat pukul berapa. Nah, setelah mandi, berpakaian lengkap, ya, mungkin tinggal kurang sepatu, siap berangkat. Nah, itu biasakan sholat duha terlebih dahulu. Sehingga begitu sudah pakaian lengkap, siap berangkat kerja, gelar sajadah duha. Dan itu selalu dilakukan. Insya Allah ini lebih mudah menjadi mudawamah. Sehingga waktu berangkat kerja itu nanti akan terangkor, terjangkar dengan waktu sholat. Jadi ketika kita akan mau berangkat kerja, itu pikirannya adalah melakukan sholat duha. Atau mungkin kalau berangkatnya itu belum masuk waktu duha, karena kerjanya pagi, nah bisa dibiasakan di tempat kerja atau di kantor. Begitu datang, pertama kali yang dilakukan adalah gelar sajadah, kita sholat. Nah, itu kita jadikan menjadi habit, ya, berulang-ulang kita lakukan, sehingga setiap sampai tempat kerja, pertama kali yang dilakukan adalah sholat duha. Ini cara yang paling memungkinkan untuk menjadi mudawamah. Kalau misalnya kadang-kadang waktu mau berangkat, kadang-kadang di tempat kerja, kadang-kadang nanti menjelang duhur, ya kadang-kadang selalu kita berubah-ubah, maka itu sulit untuk menjadi mudawamah. Jadi pilih waktu yang paling memungkinkan sesuai dengan pola aktivitas Bapak Ibu sekalian. Ini waktu duha. Nah, selanjutnya nanti masuk waktu duhur, ya. Begitu sudah masuk waktu duhur, semua amalan yang lain itu menjadi diturunkan prioritasnya. Sholat ini prioritasnya dinaikkan menjadi prioritas pertama. Nah, masuk duhur, nah segera kita bersiap melakukan sholat duhur, ya, dengan tahiyatul masjid, rawatib, ya, sholat duhurnya di awal waktu berjamaah di masjid, dzikirnya, rawatib ba'diyah. Sehingga kita bisa melakukan dengan cara yang terbaik. Jadi waktu duhur itu begitu sudah masuk, tidak ada amalan, aktivitas yang lebih penting dari sholat. Apapun yang kita lakukan, ya, harus berhenti begitu masuk waktu duhur, untuk kita bersiap melakukan sholat. Ini artinya menjadikan sholat menjadi batu besar kita di waktu duhur yang tidak boleh diganjel oleh kerikil, oleh pasir, maupun oleh air. Dia harus masuk lebih dahulu di dalam kehidupan kita. Yang lain-lain menyesuaikan, harus disingkirkan. Sehingga awal waktu sholat itu yang terpenting, itu adalah sholat itu. Baru aktivitas yang lain kita geser setelah kita melakukan sholat duhur itu. Ya, ini di sholat duhur. Nah, nanti kita bisa lanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ketika masuk waktu asar, sama. Ya, kita segera ya bersiap sholat asar, melakukan tahiyatul masjid, kita beri skor 1, ya, qobliyah asar, ya, kemudian sholat asarnya di awal waktu berjamaah di masjid, ya, kemudian berzikir waktu sholat. Skor maksimal harian kita itu 50. Ya. Itu berarti kalau kita 50 ini berarti kita sudah menjadi orang terbaik pada hari itu. Karena semua sholat-sholat yang masyru' itu kita amalkan. Mungkin sulit ya untuk bisa skor 50, tidak apa-apa. Ya, sekarang berapa skornya tidak masalah. Tapi yang penting kita sudah berpikiran, itulah yang ideal, yang kita mesti menuju ke sana. Kapan tercapainya? Nah, kita masing-masing mungkin punya waktu yang berbeda-beda.
tapi kita berkomitmen untuk melakukan dengan cara yang terbaik. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berhasil menjadikan sholat ini menjadi amalan paling high priority, ya, prioritas tertinggi. Berarti kita menganggap sholat itu terpenting, ya, di dalam siklus amalan kita selama 24 jam. Maka pasti Allah akan menjadikan kita menjadi penting. Saya punya keyakinannya. Ketika kita mementingkan Allah dengan menjadikan sholat-sholat ini menjadi amalan terpenting atau batu-batu besar kehidupan kita, yang tidak boleh digeser oleh kerikil maupun pasir. Dia harus yang berdiri kokoh, menjadi pilar penting. Maka Allah pasti akan menjadikan kita penting di hadapan. Maka orang yang dijadikan oleh Allah penting di hadapannya, ini insya Allah, ya, apa yang diinginkan akan dibantu oleh Allah di dalam mewujudkannya. Sehingga kita akan menjadi orang yang sukses, ya, pada hari itu. Mudah-mudahan, ya, kita bisa melakukannya dengan baik. Ya. Mari kita saling mensupport, ya. Lingkungan kita bawa menjadi lebih baik, sehingga akhirnya kita akan menjadi orang yang sukses. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Ini jadi teringat ketika dulu di IPM itu ada lembar mutabaah, dokter. Dulu store, ya, amalan-amalan apa yang sudah dikerjakan. Sama seperti adik-adik ketika di TPA juga begitu. Dan ternyata cukup memberikan motivasi dan semangat. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ada sesi untuk kita menerima respon ataupun tanggapan dari Bapak Ibu. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan untuk tamu istimewa kita juga dari Jawa Timur, ya, Dr. Mansur, ya. Oh iya, Allah. Dr. Mansur, silakan untuk memberikan tanggapannya. Kemudian nanti mungkin kita mohon Ustaz Kiai Agus Kusnadi untuk menyampaikan, dan nanti mungkin kalau masih ada waktu saya membacakan chat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu partisipasi. Silakan Dr. Mansur. Laporan lo keuangan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih, dan saya juga sangat bersyukur, juga banyak terima kasih khususnya Dr. Agus Sukaja yang telah secara rutin setiap Jumat itu mengirimi linknya, ya, untuk ini. Jadi barangkali saya juga baru bergabung di forum ini, ya, kira-kira 4 kali, ya, baru bergabung. Alhamdulillah di forum ini saya juga ketemu kembali Dr. Agus Rutin, juga Ustadz Agus Kusnadi dari Bandung, ya. Iya, Pak Mansur. Biasanya ketemu saya itu kalau sama-sama menunggu kereta di stasiun, ya. Beliau ke Bandung, saya ke Malang. Iya. Ini juga alhamdulillah ketemu dengan, juga kenal dengan Mas Agus Budiantoro. Ternyata forum ini juga banyak yang bernama Agus, ya. Baik, juga salam kenal juga untuk semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir dalam forum ini. Jadi sekali lagi saya juga sangat bersyukur bisa bergabung di dalam forum ini, dan luar biasa saya kira khususnya pada pagi hari ini bagaimana kita diajak oleh Dr. Agus Sukaja untuk menjadi
hamba Allah yang pandai bersyukur dengan melaksanakan sholat, dan di mana di dalam tausiah pada kali ini kita juga dilatih untuk melakukan self assessment, mengevaluasi diri dengan menggunakan logbook ya. Jadi saya melihat tadi dengan logbook itu di logbook itu kan seperti kalau kita naik mobil atau motor itu spion ya. Kita tahu di belakang kita, kemudian bagaimana kita harus maju dengan lebih baik lagi. Disinilah kemudian yang tidak kalah kalau tadi juga disampaikan, bagaimana untuk melaksanakan itu yang juga sangat penting, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sukses. Luar biasa di Dr. Agus. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sukses, tentunya disinilah bagaimana kita lebih memantapkan niat kita, memantapkan tekad kita, bahkan kalau perlu ya mungkin memaksa diri ya. Jadi ya diawali dengan dipaksa, kemudian terpaksa melakukan, kemudian ya mudah-mudahan nanti juga menjadi biasa. Kalau sudah biasa ya membudaya, insya Allah. Ya, ini barangkali kita diajak oleh Dr. Agus tadi menuju ke sana. Nah, apalagi tadi juga menjelang akhir tadi beliau yang saya rekam di sini, bagaimana kita itu mementingkan Allah sehingga nantinya Allah itu menjadikan kita itu penting di hadapan Allah. Nah, itulah barangkali kajian di sini di dalam forum Golden Habit ini suatu kajian yang begitu mencerahkan, menyejukkan, mencerahkan, dan juga mencerdaskan. Ini yang saya lihat, yang saya dapatkan di sini, dan ya mudah-mudahan khususnya saya sendiri bisa istiqomah untuk mengikuti kajian seperti ini. Ya. Mudah-mudahan Dr. Agus atau Mas Agus juga nggak bosan-bosan yang ngirimkan linknya ya. Baik, matur nuwun, alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mansur atas tanggapannya, memberikan penegasan kembali self assessment yang tadi disampaikan Dr. Agus Sukaca, mengajak kita untuk bermuhasabah melihat kita apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Dr. Mansur. Yang kedua mungkin Kiai Agus Kusnadi, monggo untuk bisa menyampaikan yang waktu kemarin juga memberikan motivasinya untuk kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersyukur ya, kita punya sahabat, punya guru, punya ustadz, pemandu, Dr. Agus Sukaca dan Ustadz Agus Budiantoro yang konsisten untuk selalu menghadirkan di forum silaturahmi ini ya. Ini kita menjadi forum silaturahim sehingga kita berada dalam kebersamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuktikan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika ya, walil mu'minina wal mu'minat wa ya'lamullahu mutaqallabakum wa maswakum. Ini amat sangat, dan Dr. Agus Sukoco mencoba mengembangkan hal yang amat sangat standar, memulai kesyukuran kita kepada Allah melalui sholat. Jadi inilah memang makna aqomas sholah itu ya, itu dikembangkan. Jadi aqomas sholah itu sholat yang berkesinambungan, dan Dr. Agus Sukoco membedahnya seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita semakin
ternilai oleh Allah sebagai abdan syakura, begitu ya. Dan pada hari ini kita mengingatkan pada tokoh besar Kiai Haji Mas Mansur gitu. Ini ada Dokter Mansur dari Jawa Timur juga gitu ya. Terima kasih Dokter Mansur ya. Cukup lama kita tidak bertatap muka dan ini bertatap muka melalui virtual gitu ya. Ya, insya Allah suatu saat kita berjumpa lagi di stasiun Tugu gitu. Saya kira itu aja komentar dari saya, apresiasi dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Dr. Agus Sukaca dan Dr. Ustadz Agus Budiantoro selalu sehat untuk selalu memandu kita, dan kita pun termasuk komunitas yang sehat dan semangat ya, untuk mewujudkan keberadaan kita sebagai hamba Allah yang dicintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Kiai. Satu lagi, Dok, sebelum nanti sekalian untuk ditanggapi ini dari yang chatting masuk ini sejak awal, ini Bu Aminah dari Jakarta Utara, ini sudah 2 kali masuk chatnya. Yang pertama, beliau menyampaikan dalam chattingnya bagaimana cara untuk bisa istiqomah sholat tepat waktu sekaligus menjaga agar sholat kita itu menjadi khusyuk. Nah, itu monggo Dok sekalian bisa ditanggapi untuk sekaligus nanti closing statement-nya, Dok. Silakan. Baik, ini Dr. Mansur ini luar biasa ini. Alhamdulillah kemarin untuk Rumah Sakit Islam Aisyah Malang ya, ini sempat ada 5 sesi Golden Habit di bulan Ramadan yang lalu ya. Yang mudah-mudahan ini teman-teman dari Rumah Sakit Islam Malang, di mana Dr. Mansur direkturnya, ini juga bisa ya semakin memudawamahkan ya amalan-amalan terbaik ini menjadi ciri kita ya, atau menjadi identitas kita. Jangan sampai amalan terbaik itu hanya menjadi identitasnya buku-buku, identitasnya kitab-kitab, ya, tapi menjadi identitas kita. Jadi ini forum Golden Habit ini termasuk salah satu cara bagaimana kita bisa ya menjadi contoh soal untuk yang amalan-amalan terbaik itu. Nah, terima kasih Dr. Mansur ya atas supportnya. Nah, ini menjadi agenda kita bersama mestinya ya. Mari ini kita jadikan agenda bersama, mulai dari diri kita. Nah, kita isi logbooknya. Saya juga mengisi loh Bapak Ibu sekalian ya. Saya mengisi logbooknya tiap hari ya. Saya melakukan evaluasi. Nah, saya tahu yang bolong di mana. Ya. Misalnya rawatib mana yang kurang mendapatkan porsi karena sering ke masjidnya mungkin agak terlambat ya. Sehingga kita tidak sempat melakukan itu, kita terus bisa mempunyai alat untuk mengukur dan menata ke depan itu menjadi semakin baik. Ya, jadi logbook ini ya tadi Dr. Mansur mengatakan ini semacam spion, ya spion untuk melihat ke belakang. Nah, kita maju terus itu kan tidak boleh melihat depan terus ya, tapi kita juga harus melihat yang di belakang itu seperti apa supaya ke depan itu kita bisa menjadi lebih safe, menjadi lebih baik. Yang kedua, terima kasih apresiasinya Pak Kiai Bandung ya, Pak Kiai Agus Kusnadi. Ya, mari ini kita jadikan menjadi agenda kita bersama sehingga kita bersama-sama berjuang. Nah, untuk Bapak-bapak segenap partisipan di dalam forum ini, saya juga mengajak, mari kita ajak teman-teman kita ya untuk senantiasa bisa mudawamah dengan amal-amal soleh kita. Dan kita mulai dari batu-batu besarnya, mulai dari hal yang penting, ya, mulai dari hal yang paling penting. Nah, itu kemudian yang kedua, yang ketiga tadi dari Bu Aminah ya, Bu Aminah Sukapura, bagaimana
supaya bisa mudawamah, yaitu lakukan terus-menerus ya. Tadi Dr. Mansur menyampaikan teorinya paksa dulu ya. Awal itu memang kita mesti memaksakan diri. Ya. Paksakan diri untuk dilaksanakan ya. Ini keterpaksaan ini insya Allah tidak berlangsung lama. Ya. Karena setelah terpaksa ya, awalnya terpaksa, kemudian kita bisa melaksanakan. Awalnya melaksanakan dengan terpaksa, lama-lama menjadi biasa. Nah, kalau sudah menjadi biasa, ini akan otomatis ya, akan berlangsung secara otomatis. Nah, awalnya nggak apa-apa, terpaksa. Gimana cara yang memaksa? Kita bisa minta tolong orang-orang di sekitar kita punya komitmen yang kuat ya. Di tahap awal ini kita boleh terpaksa. Karena yang awalnya terpaksa ya, itu akhirnya akan menjadi biasa ya, biasa. Dan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa awalnya terpaksa. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, orang merokok itu kan nggak enak ya. Awalnya orang merokok itu, siapa bilang merokok itu enak ya. Merokok itu tidak enak ya. Tapi orang yang terpaksa merokok mungkin karena lingkungan ya, karena orang lain, karena teman ya, lama-lama bisa menikmati. Akhirnya orang sulit berhenti untuk merokok. Nah, sesuatu yang buruk saja kalau menjadi kebiasaan sulit dihentikan. Ini sesuatu yang baik ya. Kita buat supaya itu juga sulit dihentikan karena itu menjadi bagian dari kebiasaan kita. Ya. Saya kira begitu, apalagi tadi yang belum terjawab ya. Oh, ini kalau misalnya sedang ada emergency. Nah, emergency itu ya, sholat khusyuk, bagaimana sholat khusyuk. Nah, nanti mungkin ada waktunya kita bahas tentang sholat khusyuk ini ya. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk. Kita siapkan nanti sesi berikutnya membahas tentang bagaimana supaya sholat kita khusyuk. Nah, jadi ada pertanyaan yang menyangkut emergensi. Nah, sesuatu yang emergensi itu kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan, sesuatu yang awalnya tidak boleh itu menjadi boleh. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu yang kemudian menjadi dokter atau perawat atau yang tugas melayani pasien ya, pada saat-saat yang daruri harus melakukan, nah mohon Allah supaya mengganti dengan yang lebih baik. Ya, terpaksa sholatnya dikalahkan untuk daruri untuk menolong orang. Orang yang menolong orang itu akan diberikan apresiasi tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tidak apa-apa, karena untuk sesuatu kemaslahatan umat. Ya, tapi tentu daruri itu kan tidak setiap saat daruri. Jadi nggak boleh misalnya setiap asar daruri itu ya. Ya, sesekali boleh kita dalam keadaan daruri. Baik ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini ada Ketua PWA Sumatera Utara juga bisa ikut gabung. Ya, oh Sekjen ya. Resen, mau bertanya Ibu. Oh ya, Resen. Ya. Masih ada waktu nggak ini Pak Agus? Monggo silakan. Ya. Monggo masih 2 menit lah. Monggo silakan Ibu. Ya. Monggo Bu Elinita. Bu Elinita. Disilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak, pencerahan yang sangat menyentuh hati. Kalaulah saya perhatikan diri saya sendiri hari ini udah di umur 71, belum ada saya mencatat yang seperti itu. Namun pada saat ini saya sudah tidak ada bisa ke masjid lagi karena sudah kakinya udah ditambah 1 ini Pak. Udah pakai tongkat ini, jadi tidak ada lagi ke masjid. Jadi mengerjakan salat memang di rumah. Kadang memang kalau ada anak jemaah, kalau nggak ada anak ya sendiri, tetap sendiri Pak. Jadi kan tentu kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang seperti Bapak sampaikan ini. Jadi namun saya ini tidak akan pernah putus asa, walaupun hanya mungkin
kehidupan ini mungkin hanya satu hari atau 2 hari ini lagi kita akan mencoba yang seperti ini. Insya kita coba yang seperti ini. Karena saya memang baca buku tapi tidak kalau perhatikan kalau masih muda itu kan kadang rapat pun lanjut aja kadang rapatnya. Tapi kalau setelah memperhatikan ini penyesalan yang sangat besar bagi kita sendiri belum sempurna itu. Yang mudah-mudahan untuk yang akan datang malah kita lakukan. Tapi katakanlah tadi tidak ada kedisiplinan di dalam melaksanakannya. Jadi itu dengan adanya pencerahan seperti ini, walaupun hanya tinggal 2 detik lagi waktu ini akan kita coba. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga pada Puno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap semangat Bu Elnita, semangat sehat. Monggo dokter. Ya, saya kira Bu Elnita ini yang paling penting kita itu mana yang paling optimal yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau misalnya tidak mungkin ke masjid karena ada handicap, ya. Senja sekali. Ya. Tidak ada kata terlambat. Maka kita masih bisa melakukan di rumah di awal waktu. Awal waktunya bisa kita ambil. Di rumah ada yang bisa jamaah. Jadi kita masih bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan berbagai kondisi kita. Ya. Saya kira demikian, ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Saya kira Allah mengapresiasi orang yang semangat, ya, orang yang semangat, dan perkara bagaimana hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih, Mbak Elnita. Ya. Terima kasih dokter atas tanggapannya, dan Bapak Ibu mohon maaf karena waktu jua untuk segera bisa kita harus mengakhiri, maaf sekali, tentu masih banyak yang mungkin ingin disampaikan, tetapi karena sepekan sekali kita bisa berjumpa, nanti kita bisa di lain waktu, lain kesempatan, di minggu depan kita bisa berbincang lagi terkait dengan forum ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sekali lagi terima kasih dokter, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Yai Agustus, terima kasih. Mari kita akhiri forum pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah SWT dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian banyak salah dalam kami memandu acara pada kesempatan kali ini, mohon dimaafkan. Dan kami akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.